Dan berterima kasih Tuhan. Baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama dengan orang percaya lain di muka bumi ini Tuhan, merayakan kematian Yesus Kristus. Dan kami tahu, apapun yang terjadi, dunia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi umat manusia bagi mereka yang percaya. Dan hari ini adalah hari kematian yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Karena sebentar lagi Tuhan, Dia akan bangkit dan naik ke sorga. Hanya satu-satunya manusia yang dapat menyelamatkan manusia, Allah yang menyamar menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau ambil alih lalu lintas berpikir kami, ruangan hati dan pikiran kami Tuhan. Ruangan ini apabila ada intervensi kuasa yang bukan berasal dari Allah, kami melarang di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau mau tertibkan lalu lintas berpikir kami, suasana hati kami, dan Engkau mau ambil alih Tuhan, supaya kami boleh menyatakan kematian-Mu sebagai Allah di dalam hidup kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Mari Tuhan, hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Engkau mau pakai Tuhan, Engkau mau berkati. Dan biarlah hikmat dalam bibir mulut hamba lewat kasih-Mu Tuhan, hamba dapat berkata-kata, supaya jemaat-Mu pulang dari tempat ini membawa kemenangan, membawa satu sukacita, membawa kelepasan, dibebaskan dari segala kungkungan, kutuk, dan dosa-dosa yang selama ini mengikat kami dan memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati hari yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa tahun ini tahun yang pertama. Kalender Indonesia, almanak ya. Kalender tahunan Indonesia akan mulai mencatat bahwa Jumat Agung adalah di mana Jumat memperingati kematian Yesus Kristus. Kita bersyukur pemerintah Indonesia sudah mengakui itu, dan kita bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya lebih lagi menunjukkan kasih Kristus atas kematiannya bagi kita orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari ini adalah hari kematian. Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan ya, dengan tema kita. Kalau kita lihat ya, tema kita di sana ini bukan bermisi ya. Jadi bermisi itu sebenarnya karakter Kristus masih ya. Jadi bukan bermisi, karakter Kristus. Hari ini ya, kita masih bahas dalam bulan ini karakter Kristus, bukan bermisi, tapi karakter Kristus. Menang, mengalah untuk menang. Kenapa mengalah untuk menang Bapak Ibu? Kematian Kristus adalah mengalah untuk menang di kayu salib. Dia menjadi kutuk karena kita orang-orang yang terkutuk, tapi Dia mau menanggung itu di kayu salib hanya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Kita nggak usah baca semua ya. Kita baca permulaan dan saya akan baca ayat 56 ya. Jadi saya baca 45, Bapak Ibu 46, terus kita sama-sama membaca 56. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mati atau wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ayat 56 kita bersama-sama, demikian firman Tuhan. 2, 3, 4. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ya, puji nama Tuhan. Saya baca sekali lagi. Ternyata ini tidak ada perbedaan ya. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf serta ibu anak-anak Zebedeus. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Karena Bapak Ibu, dia mati ganti kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat mengapa jam 12, saya senang ya, kalau Bapak Ibu punya jam-jam istirahat di kantor, mari sebelum pergi makan berdiam diri. Berdiam diri di tempat di mana Bapak Ibu atau Bapak Ibu mau lakukan kegiatan. Sebaiknya kita memperingati bahwa mulai dari jam 12 itu sebenarnya pengakuan dunia bahwa Yesus sudah mulai, ya. Maka itu ada banyak orang di luar kekristenan mempergunakan jam 12, jam 12, jam 3, bahkan sampai jam 5 pagi, di mana Yesus persiapkan untuk bangkit. Jadi luar biasa. Mari kita pergunakan jam 12, jam 3 ya. Nanti jam 3 mulai jam 5 ke jam 6 ya. Kita boleh datang berdiam diri. Saya teringat waktu masih kecil, ibu saya itu kalau biasa 5:30, jam 5, 5:30 ya, dia sudah masuk ke kamar, berdiam diri di suatu tempat di mana sudah disiapkan untuk setiap hari berdoa. Nah, ini tradisi kami di Indonesia Timur seperti itu. Jadi ibu-ibu itu udah rapi, dia masuk berdoa. Saya nggak tahu, pasti di dalam doa nama saya juga disebut. Kalau nggak disebut, nggak mungkin saya ada dan ketemu dengan Bapak Ibu saat ini. Iya kan? Nggak mungkin. Kenapa? Bisa saja terpisah. Tapi mari kita lihat. Kalah mengalah dikalahkan adalah sebuah kata yang senantiasa mengumbar emosi bagi yang mengalaminya. Wah, kamu kalah. Lawan dari kalah apa? Si Anu menang. Yang menang di agung-agungkan. Tapi coba kita perhatikan. Sebenarnya kalah bukan berarti kalah. Tapi sesungguhnya yang kalah itu mengalah untuk membuat orang lain mengalami sukacita. Nah sama, waktu Yesus mengalah untuk kalah, bukan berarti dia kalah sama iblis. Kalau dia kalah sama iblis, ya, orang yang disiksa itu punya kekuatan nggak? Maaf, ini udah disiksa nih, udah seharian nggak minum. Coba kita seharian nggak minum, lemas nggak? Lebih baik nggak makan daripada nggak minum. Karena tubuh manusia 99% air. Oksigen dibawa ke otak adalah air. Nah, jadi mari kita lihat, waktu dia tersiksa, tidak makan, bahkan dikasih apa? Anggur asam. Keasaman dari kehidupan kita manusia ditanggung oleh dia, dan dia merasa itu, dia tidak membuat mukanya kecut. Tapi dia menikmati. Karena apa? Dia menanggung itu. Supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak lagi mengalami keasaman di dalam dunia ini. Kita justru menjadi garam yang menyegarkan dunia yang semakin hari semakin gelap. Bapak, Ibu, ini luar biasa. Kenapa dikatakan, saya mau katakan bahwa Yesus pada saat terakhir dia mati, maaf ya, tubuhnya aja mati, jiwanya enggak. Kalau jiwanya mati, dia tidak mungkin dengan suara lantang katakan apa? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini suara yang lantang. Kalau orang yang sudah tidak ada suara pasti berbisik-bisik, biarlah cawan. Itu tandanya berarti memang mati. Tubuh dan jiwanya mati. Tapi di sini membuktikan bahwa jiwanya hidup. Dia katakan, saya sekali lagi katakan ya, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini dengan suara yang lantang dan didengar oleh setiap orang yang menyiksa dia, sehingga bumbungan baik Allah terbelah dua. Itulah membuktikan bahwa apa yang dia perkatakan dia buktikan. Bahwa bait Allah dia bisa runtuhkan dan dia bisa bangun sekejap. Nah, di situ baru semua orang terbelalai matanya. Ternyata tubuhnya aja yang mati, jiwanya enggak. Ini, jadi mengalah, Kristus mengalah Bapak Ibu hanya untuk Bapak Ibu, saudara dan saya. Supaya apa? Jangan kita dikalahkan. Karena iblis sudah merampas kita, membuat kita selalu ada dalam kekalahan. Tetapi dia mengalah bukan berarti dia kalah. Tetapi dia mengalah untuk kemenangan yang luar biasa bagi hormat dan kemuliaan Allah Bapa di sorga.
Sebagai lawan dari kata kalah ialah kata menang. Maka itu orang kalau menang itu selalu diulu-ulu, hebat dia, hebat. Dia juara, dia juara. Tapi coba, waktu sudah menang, bisakah dia mempertahankan kemenangan itu? Tapi Bapak Ibu, waktu Yesus mengalah, dia memiliki kemenangan karena dia mendapat tempat yang layak di sorga bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang percaya. Kita tidak akan lagi mengalami kekalahan, tapi kita selalu berjalan dalam kemenangan. Tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, itu kecil. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, dari kita lahir ada tantangan pergumulan gak? Halo? Ada. Saya bangga waktu Tuhan panggil saya dan saya bisa terjun melayani. Maaf Bapak Ibu, saya katakan apa? Saya tidak mau dan menganggap ya medis itu aneh-aneh. Tapi begitu Tuhan tegur saya, baru saya sadar, oh ternyata Tuhan ingatkan saya bahwa kita saling menghargai dan saling menghormati dalam segi ya. Kalau dikatakan apa? Ya, ilmu pendidikan itu masing-masing punya aturan. Kita saling menghormati. Bukan berarti saya orang teologi lebih hebat dari orang ini, dokter lebih hebat. Tidak, semua mempunyai kesatuan, rantai kehidupan. Itulah membuat kita saling mengalah untuk bertumbuh jadi pemenang bersama-sama. Apalagi di dalam Kristus. Dan biasanya memang atau kemenanganlah yang disanjung orang, ya seperti tadi saya katakan, disanjung-sanjung tinggi. Namun Alkitab menceritakan sebuah peristiwa luar biasa, di mana suatu kekalahan fatal justru adalah suatu kemenangan yang gemilang. Nah, Bapak Ibu, banyak orang berpikir begini, mana mungkin kalau Yesus itu Allah, dia Nabi, masa dia mati di kayu salib? Orang gak pernah tahu, karena apa? Mata rohaninya dibutakan. Nah, kalau mata rohani dibutakan, sebagai orang-orang yang tidak percaya akan melihat bahwa Yesus itu hanya nabi biasa saja. Tapi bagi kita orang percaya, ini tidak bisa biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Karena apa? Kematian dia ada misi dan visinya di sana. Hanya untuk orang berdosa di dalam dunia ini. Yang percaya diangkat dan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan dia. Bukan lagi orang yang terkalah, tetapi orang-orang yang menjadi pemenang. Ini luar biasa. Ini Alkitab memang luar biasa. Bagi orang-orang yang gak percaya, itu dibutakan. Ya, mereka punya mata tapi buta, mereka punya telinga tapi tuli, dan mereka tidak akan mengerti bahwa keselamatan itu ada. Mereka tidak mengerti. Karena apa? Memang nyata. Dan ada orang-orang yang katakan begini begono. Kenapa kita mesti permasalahkan tentang Allah? Allah itu ya Allah. Ingat, akal pikiran kita, ya logika kita itu terbatas, tidak mampu. Maka itu hikmat dari Allah adalah permulaan dari pengetahuan. Hikmat manusia adalah kebodohan. Kita mau pakai yang mana? Menjadi orang pandai tapi bodoh, atau orang bodoh tapi pandai? Tuhan memakai siapa saja yang mau, sekalipun dia tidak berpendidikan. Ada satu tokoh yang luar biasa, Smith Wigglesworth. Waktu dia mulai jadi orang percaya, dia menikah dengan istrinya, ya. Istrinya kasihan. Smith ini tidak pernah duduk di bangku sekolah. Huruf A aja dia nggak tahu. Tapi Bapak Ibu tahu, istrinya begitu mencintai dan selalu mengasihi dia, mulai setiap pagi mengajar dia membaca dari Alkitab. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Lewat Alkitab, Smith bisa membaca. Dan bukan cuma itu, Smith mengalami perubahan yang luar biasa. Satu kemenangan, otoritas dan kuasa Allah penuh bagi dirinya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia dipakai luar biasa. Dia membangkitkan orang mati justru 2 kali lipat dari Yesus. Ini luar biasa. 13 orang mati, termasuk istrinya, dia bangkitkan. Seorang yang buta huruf, seorang yang tidak mempunyai pendidikan yang cukup, yang cuma kerja sehari-hari hanya membongkar pipa keran, air, leding, dan segalanya. Tapi dia bisa dipakai luar biasa. Karena apa? Allah menuntut
Dan Allah ingin memakai orang-orang yang sederhana, yang mau, yang ingin dipakai oleh Allah. Itulah yang Allah akan pakai. Karena apa? Dia mengalah untuk kita menjadi pemenang yang luar biasa. Bapak Ibu, Yesus Kristus yang menderita bahkan mati, disalibkan, sesungguhnya adalah pahlawan kemenangan yang tak ada taranya. Kalau kita lihat pahlawan-pahlawan kita bisa berjuang untuk bangsa dan negara, ya, orang-orang yang ada di dalam negara itu. Tapi Yesus bukan cuma buat bangsa dan negara tertentu, seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaan. Karena pada waktu dosa masuk ke dalam dunia, semua alam semesta ini sudah dikuasai. Maka itu kegelapan mulai melingkupi, ketakutan, kecemasan, ya. Maka itu kita lihat siapa saja, bahkan ada teman-teman hamba Tuhan, ada juga yang cemas, ada juga yang takut, ada juga yang memang ragu-ragu. Hidup ini penuh dengan segala keraguan-raguan. Karena apa? Memang kembali lagi, dia beragama tapi dia tidak bertuhan. Nah ini, tapi mari kita orang yang beragama dan bertuhan kepada Yesus Kristus, jangan seperti itu. Tapi kita lihat, kita belajar dari salah satu, ya, salah satu karakter Yesus, mengalah. Bapak Ibu, kalau saya katakan, saya sering katakan buat istri saya, Non, karena istri saya suka bertanya, kamu kok nggak punya ambisi ya? Saya bilang saya nggak punya ambisi. Ambisi saya buat apa? Hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena figur saya cuma satu, Yesus Kristus. Karena begini, saya punya ambisi kalau saya mau untuk segala sesuatu bisa saja. Tapi buat apa? Kalau akhirnya saya dipakai oleh si iblis untuk merusak iman percaya saya, sayang. Maka itu begitu saya menjadi orang percaya, saya mulai, kalau saya lihat ambisi istri saya ini begini-begini, bahkan bikin KKR, orang bangkit, orang dari lumpuh bisa berjalan segala macam. Ambisinya luar biasa, saya ikutin aja. Tapi kalau ditanya saya bilang enggak, saya bukan tujuannya itu. Tapi tujuan saya apa? Bagaimana orang lain bisa mengenal Kristus dari diri saya. Karena dia mengalah untuk saya bisa menjadi pemenang, memenangkan orang lain. Amin Bapak Ibu. Ini mestinya kita tanamkan dalam hidup kita. Kita menjadi pemenang supaya dapat menangkan orang lain. Kalau kita menjadi orang yang terkalah, kita tidak mungkin bisa memenangkan orang lain. Terkalah iya. Tapi kalau kita sudah jadi pemenang, luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, memang kadang-kadang di dalam dunia ini selalu mempengaruhi kita untuk membuat kita terkalah. Hal-hal kecil, masalah anak dalam pendidikan lah membuat kita apa? Akhirnya resah. Ada orang-orang yang putus asa. Aduh, biaya pendidikan mahal, aduh begini begono. Saya mau katakan, buat yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, abang kita, kalau mau menikah bang, mulai punya program, supaya jangan kita terkalah, tapi kita jadi pemenang. Dalam arti kata begini, mari kita atur strategi, kita atur segala sesuatu, kita tanamkan dalam hidup kita. Kapan? Waktu saya menikah, kapan saya punya rumah? Saya nggak punya ambisi punya rumah. Tapi istri saya punya ambisi luar biasa. Karena dia cuma pegang perkataan orang tua. Hei, kamu kalau sudah menikah nanti, tolong ya, makan nasi sama garam gak apa-apa, tapi yang penting kalian punya rumah. Akhirnya saya katakan begini, Non, kamu simpan duit terus nanti duit beranak loh. Memang ini perkataan doa. Saya nggak benci sama istri saya, cuma biasa saya tuh suka senang makan ikan basah, tapi istri saya senang makan ikan asin. Kalau kami orang Ambon, ikan asin itu ikan yang udah busuk sebenarnya, jadi nggak makan. Nanti kapan-kapan pada jalan-jalan ke Ambon baru lihat deh. Orang Ambon nggak ada ikan asap itu sepanjang ini satu-satu itu dari pagi sampai malam tuh dijual. Jadi bagaimana orang mau sentuh lagi ikan asin? Nggak ada. Memang ada yang jual tapi bukan buat orang asli Ambon yang makan. Karena ikan, apalagi kampung saya, nanti Bapak Ibu kalau kenal ketemu orang Ambon, tanya mereka, saya punya kenalan orang Ambon, farmnya Latu Peirisa. Nanti bilang, Ambon asli kah?
Latu Perisia tuh mana? Wah, itu kampungnya tuh Bau Amis. Tahu Bau Amis? Tempat ikan. Ikan naik sendiri ke daratan kampung saya. Sampai sekarang. Jadi kalau orang-orang di kampung saya itu punya pekerjaan tuh ikan. Ikan asar, ikan ini. Dia karena banyak makan ikan sampai gigi-gigi ompong. Saya juga bingung tuh. Ada saat apa di ikan sampai gigi ompong? Barangkali karena makan ikan susah sikat gigi kali ya, lupa. Jadi ompong gitu ya. Tapi coba, nggak ada tuh dibilang sakit ini dan itu. Tapi saya mau katakan, waktu dia katakan begitu, saya bilang, nanti duitmu beranak. Dan benar-benar, duit yang Ibu Ros pegang itu beranak. Mulai dari 500, tumbuh 600, 1 juta, begitu ya. Dan paling luar biasa, beranaknya duit itu, saya lihat dengan mata kepala sendiri, waktu Krismon, tahun berapa tuh Ibu Ros? 98? Enggak. 98 kan kebakaran. Iya, bukan. Sebelum itu masih di Cipayung kita. Dia bawa saya. Ayo, jalan yuk. Masuk gang-gang keluar satu pasar gitu kan. Ternyata pasar situ penampung semua benda-benda kuning. Tahu benda-benda kuning ya? Bukan pisang yang warnanya kuning, bukan. Saya lihat Ibu Ros punya benda-benda kuning itu, dia kumpul. Karena dia beli anaknya satu patah, dia simpan. Saya pikir buang, simpan. 1 gelas. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu jual, saya bilang, ternyata duitmu beranak ya. Akhirnya ada tempat ini. Inilah tempat ini. Jadi tempat ini bukan 98. Nah, Ibu Ros baru ingat. 98 itu dibakar di sana sini. Oke. Tapi di sinilah Bapak Ibu, saya mau katakan, kita bukan jadi orang yang terkalah. Yesus mengalah untuk membuat kita menjadi menang karena dia juga pemenang. Nah, betapa tidak dia rela mengalahkan dirinya ya, mengalah untuk mati, bahkan mati untuk kita umat manusia. Dikalahkan ya, maut dikalahkan ya, sesungguhnya dialah pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada beberapa hal penting yang perlu kita belajar dari karakter Kristus mengalah ya, lewat kematian Kristus mengalah untuk menang. Yang pertama Bapak Ibu, karakter Kristus mengalah ini ya, dia mati untuk menjadi seorang pemenang. Itu mengalah adalah bahagian dari karakter Allah. Allah mengalah supaya ia dapat memenangkan manusia bagi dirinya. Coba tuh. Memang kadang-kadang kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau orang bertanding di atas ring, tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Bahkan kalau ada orang-orang yang gak mau mengalah, waktu dia memukul lawannya, ya, bila perlu dia habisin. Dan dia bangga. Tapi coba kita lihat, kalau orang-orang yang memang benar-benar di dalam Allah, ya, menjadi orang percaya, waktu mereka bertinju, kalah, begitu lawannya jatuh, tidak bisa bangun, KO, dia datang dan dia peluk. Ini luar biasa. Bahwa apa? Bertarung ya bertarung. Tapi mengalah bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Bahkan ada pemenang-pemenang tertentu. Kalau saya lihat ya, itu ilustrasi banyak sekali. Ya, ada pelari-lari. Begitu dia mengalami cedera, lawannya yang udah mesti masuk ke finish, dia balik angkat. Dan dia apa? Dia bawa orang itu untuk masuk ke finish. Biar orang itulah yang mendapat medali sebagai pemenang. Tapi sesungguhnya siapa yang menang? Orang yang menolong. Bisa Bapak Ibu? Dia mengalah untuk apa? Untuk menang. Orang ini udah sakit, ya udah, saya berikan yang terbaik buat dia. Nah, mau nggak kita seperti dia? Nah, orang-orang kayak begini, orang-orang yang memang benar-benar punya visi dan misi yang luar biasa, dan dia mengerti betul siapa Yesus. Mengalah adalah bagian dari karakter Allah. Ya, Allah mengalah supaya dapat memenangkan jiwa-jiwa di dalam dunia ini yang semakin hari semakin gelap. Filipi 2 ayat 6 dan 7 katakan gini. Ya, walaupun dalam rupa Allah, ya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebabnya milik yang harus dipertahankan. Coba tuh,
Dia Allah. Dia tidak mau mempertahankan dirinya sebagai Allah. Kalau dia menganggap dirinya sebagai Allah, bisa. Kalau cuma kayu salib aja kecil buat dia. Ya, dia tinggal bilang, saya turun. Bisa. Tapi dia nggak mau lakukan itu. Dia mau tunjukkan buat iblis dan orang-orang yang dikuasai oleh iblis bahwa ya, saya Allah yang digantung di kayu salib. Mujizat yang pertama mereka lihat, orang-orang yang tidak percaya, bumbungan bait Allah terbelah. Ketakutan mereka. Bahkan mujizat selanjutnya apa? Jubahnya aja, jubah dirampas sama mereka, dipermainkan. Apa yang terjadi? Begitu dipakai, itu jubah bisa cekek mereka. Ada kuasa mengalah untuk menang. Nah, ayat 27 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, kinosis, mengosongkan diri ini tidak bisa kita katakan saya mau mengosongkan diri saya sama seperti Allah. Tidak bisa. Manusia tidak bisa lakukan itu. Kalau bukan Allah yang hanya dari taktanya yang kudus mau turun dan menjadi lebih rendah daripada malaikat untuk melayani kita. Bapak Ibu tahu, malaikat itu sebenarnya nggak ada arti apa-apa. Kita orang percaya lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Malaikat berbuat dosa dicampakkan menjadi hantu belau. Iblis itu adalah malaikat yang merontak terhadap Allah. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak biarkan, tapi dia mencari. Dia mengalah untuk mencari jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Inilah. Jadi kinosis itu nggak bisa kita manusia pakai kata kinosis, mengosongkan diri. Nggak bisa. Kalau kita mengosongkan diri berarti kita hilang. Tinggalkan dunia ini. Game over. Tapi kalau Yesus mengosongkan diri, karena dia Allah, dia menjadi manusia, serupa segambar dengan diri kita. Ya, karakter Allah mengalah untuk menang. Kalau kita lihat kematian Yesus Kristus, bahwa mengalah adalah bagian dari karakter Allah. Allah menjadi manusia adalah bagian lain dari mengalah untuk menang. Jadi kalau dia menjadi manusia sebenar, Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau saya pikirkan juga memang nggak mungkin. Seorang raja tuh mau jadi rakyat jelata, nggak mungkin. Tapi Yesus mau begitu ya, dari takhta yang kudus. Karena apa? Dia menunjukkan salah satu kerendahan hati, mengalah. Dia mau mengalah. Ya, kalau Paulus katakan, iya saya masuk ke kandang kambing, saya mengembik tapi saya bukan kambing. Sudah belum? Paulus lakukan itu. Bisa saja dia katakan itu. Bisa saja kita tiru, kita masuk ke kambing. Mbak, kita nggak tahu bahasa apa tuh. Mbak. Ibu Ros ngerti nggak? Punya kambing nggak? Nggak ya? Apalagi saya punya babi cuma. Saya nggak tahu dia mau apa tuh. Gitu ya? Cuma kalau saya dengar-dengar babi ngepet tuh gosok rumah orang, duitnya hilang. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi saya mau katakan, ada orang-orang yang bisa bahasa binatang. Kalau bahasa toke pada tahu nggak? Saya cuma tahu toke gitu ya. Ya, ada orang bilang kalau dia bilang toke di rumah kita berarti kita jadi apa? Jadi toke. Toke itu apa coba? Orang kaya kan gitu ya. Toke kan identitas dengan orang yang tidak kekurangan kan. Kita aminin. Tapi bukan berarti kita bisa bahasa toke. Cuma toke ya gitu aja. Kita nggak tahu toke dia teriak apa itu, dia ngomong apa gitu kan. Nah, jadi mari jangan kita ikut-ikutan. Kalau Paulus katakan begitu ya, Paulus sudah pernah masuk ke kandang kambing, yang udah dia mengambil. Tapi ingat Bapak Ibu, kambing-kambing di sana di Timur Tengah bukan kambing-kambing kayak di sini. Dia cari makan gak di tanah, tapi dia manjat pohon baru dia makan tuh daun-daun muda. Saya waktu lihat begitu saya kaget. Bahkan lihat di tebing-tebing karang ya, itu gimana ya? Tapi itulah keajaiban Allah. Nggak jatuh loh. Bahkan harimau itu apa? Anjing yang itu yang serigala ya. Serigala itu kalau
mau dibilang apa? Mau terekam dia, kalau udah dicuram-curam begitu nggak bisa. Sedangkan kambing-kambing ini tenang aja, turun loh, jatuh loh, turun loh, jatuh loh. Jadi serigala juga takut, mau nggak bisa. Tapi itulah keajaiban, dia mau mengalah untuk satu kemenangan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini nggak terlalu panjang, karena istri saya sudah mengingatkan. Cobalah, ini ada perjamuan, jadi singkat-singkat sajalah. Saya katakan, iya sayang, saya ikutinlah kali ini. Yang kedua, senyum-senyumlah Ibu Ros. Kalau kamu senyum begitu kan makin cantik gitu. Jadi yang kedua, karakter Kristus mengalah, kematian Yesus Kristus mengalah untuk menang. Yang kedua, mengalah untuk menang adalah teladan yang Yesus Kristus tinggalkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang percaya. Yang dimulai dari, yang mulai dari kelahirannya, dia lahir di kandang. Bapak, Ibu, dan saya lahir di tempat terhormat, ya, di rumah sakit, di atas kasur yang empuk. Tapi Yesus mana coba? Gak ada kasur. Kain lamping itu kalau dilapis juga saya pikir tetap aja ya. Barangkali nanti Bang Nafi akan rasakan kalau nanti di camping. Tapi di camping masih ada kasur, ya non ya. Tapi kalau saya lihat zaman-zaman dulu itu nggak ada kasur, cuma di alas kain, udah. Tapi zaman saya udah nggak ada begitu. Saya dulu pakai kasur enak, kasur kapuk. Nggak tahu Bapak Ibu pernah rasakan nggak? Jadi kalau dia udah mulai turun, jumur, pukul lagi, naik lagi, tidur lagi enak. Nanti kalau udah mulai turun, jumur lagi, pukul lagi, naik. Itu kasur kapuk. Saya nggak tahu sampai sekarang ada nggak. Kalau ada boleh cari itu Ibu Ros. Dulu kita punya ada, tapi Ibu Ros sudah buang-buangin. Ya sudahlah. Nah, dia mulai dari lahir, hidup di dalam kemiskinan, menjadi anak seorang tukang kayu, tapi dia tetap sadar bahwa memang saya harus menunjukkan sikap saya. Ini dia. Karena apa? Dia menunjukkan siapa dia. Dia mengalah untuk Bapak, Ibu, Saudara saya. Dia bergaul dengan orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya yang terhormat, yang mempunyai pandangan, ya, bahwa orang itu lebih daripada saya. Tapi dia tidak melihat ke atas, tapi dia melihat ke bawah. Oh, ternyata mereka-mereka ini orang-orang yang dibutuhkan. Itulah salah satu bukti bahwa mengalah untuk menang adalah teladan yang Yesus Kristus tinggalkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang percaya. Ya, dimulai dari pengajaran, diwarnai dengan anjuran mengalah untuk menang. Bapak, Ibu, kalau kita lihat ya, banyak ayat yang perlu kita lihat, tetapi saya katakan dari sini kita mulai, ya, waktu dia mulai lahir, tidak ada tempat baginya. Waduh, saya katakan kalau saya ingat-ingat seperti itu ya, kalau Yusuf dan Maria ditolak begitu, sakit hati enggak ya? Maaf, enggak ada tempat bagimu. Kalau kita jalan-jalan kadang-kadang ke satu daerah ditolak sama tempat penginapan, kita cari tempat lain enggak? Emang dia aja sendiri. Tapi mari kita coba mengalah. Kita coba menerima bahwa begini, saat-saat kita ada di daerah, orang lain juga butuhkan tempat itu. Mari katakan, Tuhan berkati. Kita cari lagi tempat yang lain. Yusuf dan Maryam tidak pernah mempunyai kekecewaan, merasa sakit hati. Tapi mereka menerima. Ya kalau kandang, ya kandang. Ya palungan, ya udahlah. Tempat makan itu, kenapa kita mesti beli tempat baby? Dulu kami punya box baby untuk bergilir buat teman-teman hamba Tuhan. Kami punya bagus dari besi. Ada hamba Tuhan yang begitu melahirkan pakai, nggak mau kembaliin. Nggak tahu di ujung burung mana dia tuh. Itu kalau dia ingat dia nonton video ini, kembalikanlah. Karena banyak orang butuh untuk tempat baby, iya kan? Kalau Yesus sudah nggak ada tempat, mari kita saling berbagi. Karena tempat baby itu agak sulit. Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada yang mau melahirkan lagi, ada tempat untuk mandi, udah nggak ada ya? Udah kemana? Wah, puji Tuhan, berarti sudah berguna. Nah, jadi Bapak Ibu ini kita lihat bagaimana dia mengalah ya. Dia mengalah mulai dari kelahiran sampai kepada pengajarannya. Dia katakan apa? Mengalah.
Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sebelum yang terakhir ada yang berikut dikatakan begini. Kalau kita lihat khotbah di bukit ya, dalam Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12 itu, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah duduk didatanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah, coba kata berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebenarnya kata berbahagia ini kurang cocok terjemahan Indonesia. Tapi kalau kita yang bisa mengerti, kita bacalah Inggris King James. Sebenarnya di sini katakan apa? Terberkati, bukan happy. Blessed are the poor of the spirit. Jadi terberkatilah yang miskin akan hal rohani, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Ini luar biasa. Dia menunjukkan bahwa salah satu karakter dari hidupnya mengalah. Mengalah apa? Mari kita menjadi orang yang miskin akan hal rohani. Jangan kita bangga begini. Wah, saya bisa naik mobil. Jadi kalau ada orang di jalan saya semprotin aja. Saya pernah disemprotin. Tapi begitu disemprotin saya cuma angkat dada, Tuhan terima kasih. Ternyata barangkali saya juga lain waktu juga sering lakukan hal itu buat orang lain. Jadi ya sudahlah, menikmati aja. Semprotan air becek itu ya, nikmati. Bukan harus ambil batu terus timpuk, jangan. Tapi mari kita lihat, karena apa yang pernah kita lakukan buat orang itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia menasihati mereka dengan hati bagi murid-muridnya. Kerendahan hati bagi murid-muridnya ini kalau kita lihat di dalam Lukas 11 dikatakan begini ya. Ya. Dia katakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di dalam satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Coba, luar biasa. Dan Yesus punya kerendahan hati. Dia mengalah untuk mengajar mereka. Dia katakan apa? Kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang dia alami, dia ingin kita orang percaya juga alami hal itu. Untuk menjadi sama dengan dirinya. Ini yang luar biasa. Yang ketiga, kalau kita lihat. Mulai dari lahir. Ya, dia mengalah. Ya, dia menunjukkan. Tinggalkan bagaimana kita menjadi orang percaya yang juga menjadi karakter Kristus. Nah, dia katakan nasihat untuk mengalah dalam Matius 5 ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Nah, jadi kalau ada orang iri hati dengan kita, senyum aja. Bapak Ibu tahu, kalau ada orang-orang yang iri hati dengan kita, sebenarnya begini, waktu dia iri, tanda dia tidak mampu. Dia melihat kita apa? Waduh, hebat ya. Bapak Erno, Pak Yaneman, gitu ya. Bapak Frida, gitu. Wah, Bang Nafe, kok bisa jiwanya tenang-tenang aja ya? Iri. Dia membuat kita tidak nyaman. Dia membuat kita apa? Menjadi juga gusar seperti dia. Tapi coba kalau kita orang-orang percaya nggak perlu gusar. Ya, silakan. Maka itu saya bangga dengan anak saya. Kalau teman-temannya pada makan, pamer. Wah, saya jadi bingung. Saya kadang-kadang tegur istri saya, kamu baru makan begitu, kamu pamer di media sosial, kasihan dong. Kalau ada orang yang nggak makan sama kayak kita bagaimana? Dia tergiur nggak? Enak juga ya, Ibu Ros Payan bisa makan begitu ya. Kapan kita bisa begitu? Dosa nggak? Dosa. Tapi mari kita coba melihat bahwa ada orang-orang yang di sana. Oh ya, coba berikan kesempatan buat mereka. Inilah yang Yesus ajarkan supaya kita bisa sama seperti dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang berikut, kematiannya adalah teladan mengalah untuk menang. Waktu ditangkap, dia tidak melawan, padahal dia bisa saja melawan. Petrus memotong kuping salah seorang prajurit. Dia dengan senang hati, dia pungut dalam nama Yesus. Tempel lagi. Bahkan dia kecam Petrus apa? Hai iblis,
hanya engkau. Bukan berarti Petrus iblis, tapi ada iblis di balik kehidupan Petrus yang coba menghalangi bahwa dia punya mengalah untuk menang itu jangan sampai terjadi. Tapi tetap dia selalu mengalah. Nah ini luar biasa. Waktu ditangkap, peristiwa penyalipan, dia tenang, dia menikmati dengan sukacita. Bapak Ibu kalau nanti diizinkan Tuhan ya, Bapak Ibu punya banyak berkat. Waktu nanti ke Israel, waktu jalan salib, Bapak Ibu perhatikan, jangan cuma ikut jalan atau pikul salib. Jangan terhanyut dengan aduh salib, jangan. Tapi lihat jalan di bawah yang kita jalan. Itu bukan jalan aspal Bapak Ibu. Batu. Cadas. Karang yang tajam. Wah, itu luar biasa. Dan waktu jatuh, Bapak Ibu tahu, hancur. Saya nggak tahu. Di tempat Tiboros ada batu-batu karang nggak? Batu karang itu lebih tajam daripada batu kerikil. Kalau dia udah begitu, waduh, jatuh dikit aja, bisa bolong kaki. Nah, waktu Yesus jatuh dengan salib, mukanya begitu, dipukul kayu, hancur nggak? Jadi, Passion of the Christ, nah Bapak Ibu kalau nonton itu benar-benar. Kenapa Mel Gibson menciptakan film ini luar biasa? Kristus mengalah untuk menang, hancur-hancuran. Wajahnya tidak nampak. Karena waktu dia mengalami kecelakaan, dan dokter cuma katakan apa? Mil, hanya satu-satunya yang bisa membuat wajahmu sempurna kembali, mujizat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu mujizat itu terjadi, gantengnya luar biasa. Dan dia ciptakan film The Passion of the Christ. Itu di mana kejadian penyiksaan itu luar biasa. Cambuknya, dagingnya tercabik-cabik hanya untuk Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau kita kena pisau sedikit aja, aduh, gitu ya. Jangan. Kesalahan siapa? Kesalahan kita. Tapi Yesus coba nggak bersalah, tapi disalahkan. Nah waktu dia mengalami hukuman itu waktu dia pikul salib, dia jatuh. Itu muka nggak nampak. Maka itu di kain kafan itu nggak berwajah. Waktu penemuan kain kafan, Bapak Ibu tolong beli salah satu buku ya. Salah satu buku itu, buku ini masih ada atau tidak, tapi buku ini saya referensi buat Bapak Ibu. Bible Code, sandi-sandi dari Alkitab. Kejadian dunia ini akan terjadi hanya ada di sini. Kita bisa tahu dunia ini kapan kiamat dari sini. Tapi ingat, kita bukan Tuhan. Jadi kita jangan mendahului Tuhan. Saya punya dan saya lihat, karena itu kalau dilihat dari bahasa Indonesia nggak akan dapat. Tapi kalau kita belajar dari bahasa asli Alkitab, kita akan dapat. Nama kita masing-masing pun ada. Mau nama apa? Ada. Jadi jangan pernah kita tunggu lagi. Di mana buku kehidupan? Inilah buku kehidupan, buku di atas segala buku. Jadi nama kita tercatat. Yang mau terus tinggal di dalam dia, kita tetap bersama-sama dengan dia. Nah ini, Bapak Ibu yang dikasihi, inilah salah satu membuktikan bahwa peristiwa penyalipan, bahkan Rasul Petrus membenarkan bahwa itu teladan yang Kristus tinggalkan bagi gerejanya. Dan dia katakan apa dalam 1 Petrus 2 ayat 18 begini, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Yesus mengalami itu, bukan cuma kepada pengikutnya yang senang mengikuti sana sini, makan bersama-sama dengan dia, tapi juga dia ramah dengan apa? Orang-orang yang akan menghantar nyawanya kepada kematian di kayu salib. Dia ramah, dia ikutin apa yang mereka mau, dia ikutin. Dia tidak melawan, dia lakukan. Karena apa? Dia punya visi dan tujuan paling penting dalam hidupnya, mengalah untuk menang. Bapak Ibu, saya persingkat. Poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga, mengalah adalah bagian dari iman. Nah, kalau saya katakan saya sebagai orang beriman, tapi saya tidak bisa mengalah, nggak bisa. Saya kecewa, saya sakit bukan di sini, di sini. Waduh, baru sakit di sini. Yesus bukan cuma sakit di sini, semua sakit.
kepala ditusuk pakai mahkota. Bapak Ibu tahu, itu mahkota itu rumput, ya, rumput duri itu sebenarnya lebih tajam dari pohon jeruk durinya. Jadi dianyam, ya, durinya itu bukan berarti di dalam durinya ditebang seperti kita main fragmen atau film-film, tapi durinya itu langsung ditancapkan di kepalanya. Bukan cuma sakit di sini, semua. Tapi dia nikmati nggak? Dia menikmati. Bahkan ejekan, Indri, Isa Nazaret, Raja Israel. Dia senyum. Memang dia benar-benar raja bagi orang pilihan. Yang nggak dipilih, dia nggak jadi raja buat mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, mengalah adalah salah satu karakter, ya, adalah salah satu karakter Kristus, bagian dari iman. Iman itu membuktikan bahwa apa? Bapak Ibu tahu iman? Definisi dari iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tapi kita nggak pernah lihat. Tapi kita akan miliki nggak? Mari kita buka. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Supaya kita bisa mengerti nih. Ibrani 11 ayat 1. Coba keset gerakan multimedianya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, 4. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat. Jadi itulah iman Bapak Ibu. Bagaimana saya beriman supaya saya memiliki sesuatu? Serahkan buat Tuhan. Kalau kita sudah menjadi pemenang dalam Kristus, jangan takut. Kita akan memperoleh itu. Karena apa? Kita pemenang. Kalau kita pemenang, nggak ada yang bisa kalahkan kita. Iblis hanya cuma basa-basi untuk menggoda kita. Wah, kamu lihat tuh, tetangga kamu kan bisa beli helikopter. Jangan iri. Tapi katakan, ya kalau dia bisa, berbahagialah. Tapi kalau Tuhan mau, saya juga bisa beli. Bisa nggak? Bapak Ibu tahu Bill Graham, waktu dia meninggal, bendera setengah tiang selama 1 bulan di Amerika. Siapa dia? Orang baptis memang. Saya bangga karena saya orang baptis. Tapi coba Bapak Ibu tahu, waktu dia mulai pelayanan, dia masuk dan dia nggak bisa berbicara di hadapan umum. Dia punya 2 teman yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus bangkit. Orang mati pun bangkit. Tapi apa yang terjadi? Mereka bukan menjadi pemenang. Mereka cuma orang yang beragamawi, tidak mengenal Tuhan. Tinggalkan. Yang satu sibuk dengan televisinya, yang satu sibuk dengan usahanya, dan akhirnya yang satu, yang pengusaha, mati di mana? Di tempat yang paling kumuh. Dan Billy Graham datang untuk makamkan. Tapi coba kita lihat, Billy Graham dengan kerendahan hati, dia ikut karakter Kristus. Waktu istrinya katakan, Bill, saya menanti engkau sampai engkau kembali. Kalau engkau pergi pelayanan ke dataran Tiongkok, kalau engkau pergi ke sana, saya tunggu engkau kembali, kita menikah. Kalau engkau tidak pergi, kita tidak jadi menikah. Coba tuh, dia dengan senang hati. Dan Bapak Ibu tahu dia belajar di mana? Dia tidak belajar di depan manusia yang banyak. Kalau kita mahasiswa teologi, enak, bisa saling mengkhotbah satu sama yang lain. Dia enggak. Dia pemalu. Dia berkhotbah di mana? Dia belajar berkhotbah pada saat gandum-gandum mulai tumbuh. Dan dia katakan, bertobat, bertobat, bertobat. Dan ternyata dengan kerendahan hatinya, bukan belajar dari manusia, tapi belajar dari Tuhan di hadapan makhluk hidup yang lain yang tidak pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi bisa memberikan kehidupan bagi kita. Dan apa yang terjadi? Dia dipakai luar biasa. Penasehat Gedung Putih. Terakhir Obama, terus habis Obama, siapa yang junius punya anak kerja dengan dia? Bush. Ada salah satu teman, anaknya kerjanya percetakan Alkitab di Bush sebelum jadi presiden, dan dia luar biasa. Orang-orang yang punya kerendahan hati dan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, ini yang perlu kita belajar. Jadi Abraham mengalami kerendahan hati dan mengalah untuk Lot. Tapi dia menang nggak? Apa yang jadi milik Lot? Ada nggak? Nggak ada. Karena kesombongan, angkuhnya, tidak mau mengalah, selalu mau jadi pemenang, yang terbaik, habis.
Bahkan istri yang dicintai jadi tiang. Bapak ibu kalau nanti ke Israel, lihat nanti bagaimana istri Lot jadi tiang garam. Itu di padang gurun. Ada sampai sekarang. Nah, itu Abraham. Musa mengalah untuk menderita bersama bangsanya. Padahal siapa sih Musa? Musa orang terhormat. Tinggal di mana? Tinggal di istana. Iya kan? Waduh. Anak angkatnya Firaun. Tapi coba, waktu Tuhan tegur dia dan dia pergi, apa yang dia alami? Dalam proses yang Tuhan kerjakan buat dia, waduh, dia bergumul di padang pasir. Sampai-sampai pengembara pun berpikir rambutnya dia itu tumbuhan yang aneh. Begitu ditarik, wah, kepala orang. Tapi coba, dia mau merendahkan dirinya hanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah. Dia tidak bisa berkata-kata, tapi Tuhan pakai untuk menjadi hormat, kemuliaan bagi namanya. Ya, mengalah adalah salah satu buah roh. Saya coba baca ya, dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kesabaran berarti mengalah, ya. Nah, kalau ayat 23 dia katakan, saya buka dulu ya. Saya ulang sekali lagi, karena oke, saya baca sekali lagi karena 23 belum kebaca. Nah, coba keset ya 23. Nah, jadi di ayat 22 itu, kesabaran itu adalah salah satu bukti karakter Kristus mengalah. Waktu kita bisa sabar menunggu, ini orang Indonesia ini terkenal. Bapak Ibu, kalau nanti ke tetangga negara kita, jangan ya, kita punya karakter kurang bagus. Karena di mana-mana mereka akan bilang begini, itu Indo tuh. Indo tuh terkenal, itu di mana-mana. Di luar negeri, Indo itu berarti orang Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Nah, karena begini, nggak mau antre, nggak mau apa, nggak mau sabar dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya menerobos. Antre kendaraan pun terobos, antre makan pun terobos. Ya, segala sesuatu nggak ada kesabaran. Tapi kalau orang di luar sana, mereka tahu. Begitu di halte mereka antre. Bukan berarti mendahului, sama kayak di sini, naik aja. Nah, ini bahaya. Maka itu saya bangga lihat orang Sumatera, tapi karakter salah satu dari orang Sumatera itu nggak ada kesabaran. Mari kita tinggalkan. Belajar dari orang Ambon yang selalu sabar. Oh iya, silakan Pak. Oh iya, nah, istri saya buang muka kan? Iya. Gak apa-apa sayang, ini udah terakhir. Tapi mari kita belajar dari orang Ambon sayang. Silakan. Nah, gitu ya. Jadi kalau punya istri juga kita jalan sendiri, naik kendaraan duluan, jangan. Kalau kita naik duluan, istri kita ketinggalan kereta bagaimana? Waduh, kasihan kan? Dia sendiri lagi, hujan lagi, panas, apalagi uang di bawah suaminya belum makan. Tapi mari, izinkan istrinya naik dulu. Naik mak, anak-anak naik, baru kita naik. Kalau kita ketinggalan nggak apa-apa, toh istri bisa tunggu sambil minum. Kamu minum dulu, nggak apa-apa, cari restoran. Tapi kalau dia tinggal bagaimana? Kita masa mesti kembali? Gak mungkin kan? Nah, jadi mari belajar sabar. Karakter Kristus yang paling penting dalam kehidupannya, sabar. Mengalah untuk menang. Nah, waktu dia mengalah untuk menang, Bapak Ibu dan saya ada di tempat ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu luar biasa. Engkau mengajarkan kami mengalah untuk menang. Oleh sebab itu Tuhan, salah satu dari karakter-Mu
Mari Tuhan tanamkan karakter itu dalam hidup kami, supaya kami dapat mengutamakan orang lain lebih daripada kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, kami dapat memberikan kepada orang yang membutuhkan itu lebih daripada kami. Karena kami tahu, itulah karakter-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk memiliki karakter itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sambil perjamuan kudus dipersiapkan, Bapak Ibu, saya akan membaca satu ayat dan Bapak Ibu mempersiapkan hati nurani secara pribadi. Apabila ada dosa dan salah, ada hal-hal yang mengganjal kita, kita dapat tinggalkan itu dan kita dapat menerima perjamuan kudus ini dengan sukacita, damai sejahtera dari Allah. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu, firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 35 ayat 4 dan 5 katakan begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan sengsara kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditikam. Tetapi dia terikat oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa kematian-Mu hanya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur kalau kami terpilih menjadi orang-orang yang percaya dan diselamatkan oleh Engkau. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar ya Pak. Iya. Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan rotinya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Bahkan dia mengambil cawan dan dia katakan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, sambil menerima perjamuan kudus, jangan terlebih dahulu memakan, tetapi sama-sama kita menantikan. Bapak Ibu, saya mempersilakan kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Tangan kiri boleh kita taruh di dada,
atau sambil memegang anggur juga boleh. Kita berdoa sebelum kita makan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu roti yang ada di tangan kami melambangkan tubuh-Mu. Dan biarlah lewat lambang roti menjadi tubuh-Mu ini Tuhan, kami akan menyantap, dan biarlah tubuh kami diperbaharui sebagaimana mestinya. Dan biarlah kami boleh mengalah seperti Engkau mengalah di kayu salib untuk kemenangan bagi kami. Dan biarlah lewat kami ada banyak orang boleh menjadi menang, mengalami sukacita damai sejahtera seperti yang kami alami. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Makanlah. Bapak Ibu, sambil anggur kita angkat di tangan kanan kita, mari kita angkat satu buah pujian. Salibnya, salibnya, sebagai doa kita sebelum kita minum bersama-sama. 2, 3, 4. Salibnya, salibnya, dosaku diincikan, dosaku diuncikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 oh salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu silakan berdoa dalam hati. Katakan apa yang menjadi kerinduan, supaya lewat anggur yang melambangkan darah Kristus, kita boleh disucikan dan kita boleh meraih kemenangan bersama orang-orang percaya yang lain. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk memperingati kematian-Mu di kayu salib. Karena kami tahu Tuhan, darah-Mu tercurah di kayu salib hanya untuk menebus dosa dan kesalahan saya sebagai orang berdosa. Dan biarlah doa ini juga Tuhan, doa sebagaimana jemaat-Mu secara pribadi. Dan biarlah Tuhan, Engkau mau kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh memiliki karakter Engkau, supaya kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama minum bersama-sama. Minumlah. Masih mau ditampung nggak? Nggak usah ya? Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan kudus kita boleh memperingati akan apa yang Tuhan Yesus lakukan, menjadi contoh dan teladan bagi kita orang percaya. Dan kita tahu, bukan roti dan anggur itu yang akan menyelamatkan kita. Bukan roti dan anggur itu yang akan menyembuhkan kita. Bukan roti dan anggur itu yang dapat memberikan pengampunan bagi kita. Tapi roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Kristus, yang dimana kita boleh mengingatkan bahwa tubuhnya tercabik-cabik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Darahnya tercurah di kayu salib buat saya dan Bapak, Ibu. Dan waktu kita percaya, kita diselamatkan. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Lewat kematian Kristus di kayu salib, kami boleh ditebuskan. Kami boleh menjadi pemenang, karena Engkau boleh mengosongkan diri sedemikian rupa untuk rendah sekecap daripada malaikat untuk melayani kami umat manusia yang tidak layak tetapi dilayakkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Mari Tuhan, ajarkan kami supaya kami selalu ingat akan Engkau dan iman kami tetap tertuju kepada Engkau, karena kesabaran adalah karakter, salah satu karakter Kristus lewat iman kami. Dan kesabaran kami Tuhan untuk menanti kedatangan Engkau, menanti tempat di mana Engkau persiapkan bagi kami, biarlah kami tetap sabar, penuh dengan iman, sukacita, damai sejahtera, tertuju kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ros.